Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai topik yang saya sebut The Rich Mindset. Pemikiran orang-orang yang sukses. Apakah Anda ingin lebih sukses? Apakah Anda ingin lebih kaya raya? Apakah Anda ingin lebih berhasil? Nah, kuncinya ada di sini. Ada 4 tips yang nanti saya akan berikan kepada Anda supaya Anda dan bisnis Anda semakin berhasil, semakin sukses. Nah, sukses dan kaya ya, yang saya maksud bukan artinya kita bisa foya-foya, bisa segala macam kebutuhan kita beli, bukan. Jadi sukses yang saya maksud adalah kaya bukan hanya dari segi materi, kaya tapi dari segi bagaimana kaya pengetahuan, kaya ilmu, kaya untuk bisa berkontribusi kepada banyak orang. Jadi bukan kaya cuma kita foya-foya, beli sesuatu yang kita mau sesuai dengan gaya hidup kita, bukan seperti itu. Kaya artinya kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain dari produk yang kita jual, dari servis yang kita berikan, Anda akan kaya. Secara pemikiran, secara kontribusi, Anda bisa berkontribusi kepada banyak orang. Lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari gara-gara bisnis Anda. Nah, itu yang saya maksud dengan kaya raya. Nah, apakah Anda juga mau bahwa bisnis Anda yang Anda bangun saat ini, bukan hanya saat ini, tapi nanti ke depannya bisa generasi terus demi generasi, sehingga Anda bisa semakin lebih bisa berdampak kepada banyak orang. Itu yang saya maksud. Nah, jadi bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda silakan boleh komen di bawah, sharing tentang apa yang Anda rasakan tentang being successful, menjadi seorang yang berhasil. Lalu Anda bisa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, ada 4 tips yang akan saya berikan kepada Anda di topik kali ini. Nah, bagaimana supaya Anda bisa menjadi kaya, tambah sukses, tambah berhasil? Pertama, adalah Anda harus believe in yourself. Anda harus percaya bahwa saya adalah orang sukses, saya adalah orang hebat, saya adalah orang-orang yang bisa membuat hasil lebih besar daripada yang saya berikan saat ini. Anda harus percaya diri. Anda harus benar-benar confident bahwa Tuhan telah menciptakan Anda yang unik. Ciptakan Anda punya satu hal yang kreatif dibanding yang lain. Pastinya seperti itu. Nah, jadi kalau Anda percaya diri, Anda yakin bahwa saya bisa mencapai hasil saya, pasti bisa. Sebagai contoh simple, Anda punya restoran, rumah makan. Anda punya rumah makan jualan nasi bebek, misalnya begitu kan. Nasi bebek Anda hargai berapa? Satu piring. Nasi, tambah bebek, tambah mungkin sayur, dan sebagai paketnya dengan minum. Anda berikan harga berapa pada customer Anda? Mungkin ada bisa 20.000, ada yang 25.000, ada yang 35.000. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani berikan harga lebih mahal kepada customer? Itu adalah confident. Coach, kalau saya harus kasih harga lebih mahal kepada customer, nanti customer saya yang ada saat ini pada kabur dan nggak beli produk saya. Belum tentu. Banyak juga customer-customer yang memang sengaja beli untuk cari produk-produk yang harganya justru mahal dan kualitasnya bagus. Pertanyaan adalah, apakah Anda confident, berani dan percaya diri untuk memberikan harga tersebut kepada customer Anda atau calon customer Anda? Itu satu. Contoh simpel lagi, Anda punya jasa desain. Anda bisa membuat desain yang bagus, Anda bisa buat brosur yang bagus, Anda bisa buat posting di Instagram, foto-foto Anda benar-benar keren. Anda punya skill untuk bagaimana cara membuat foto-foto Anda atau desain Anda sedemikian sehingga orang yang tadinya mungkin punya makanan biasa aja, begitu Anda foto, begitu Anda kasih desain, touch up dengan Anda, wow, orang jadi terpesona dan orang mau langsung tertarik untuk langsung komen dan bahkan mereka mau beli gara-gara lihat foto tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa yang Anda bisa charge ke customer untuk satu foto desain, untuk satu post story Anda? Anda yang bisa, contoh Anda sebagai graphic designer, berapa harganya yang Anda bisa charge kepada customer? Do you believe in yourself? Apakah Anda percaya diri bahwa Anda akan memberikan harga yang lebih tinggi daripada yang lain? Kembali kepada Anda. Kalau Anda merasa, kayaknya susah, kompetitor banyak, perang harga dan sebagainya, Anda akan mendapatkan itu terus. Anda akan perang harga terus, Anda akan bersaing terus dengan kompetitor. Saya bukan bilang berarti kalau Anda punya harga lebih tinggi, artinya Anda tidak bersaing. Pastinya Anda bersaing. Pasti, tapi Anda punya sesuatu yang lebih. Anda punya discriminator, punya differentiator, sesuatu yang unik di dalam diri Anda, di dalam produk Anda, di dalam service Anda, sehingga customer mau bayar lebih mahal. Ya, contohnya saya pernah memberikan servis saya senilai sekian untuk satu customer.
Tapi saya bilang, wah kalau begini-begini aja saya nggak berkembang gimana. Saya beranikan diri, saya confident, saya angkat percaya diri saya jual double lebih tinggi. Customer mau juga. Memang ada beberapa yang nggak mau, tapi ada beberapa customer yang juga mau, dan mereka nggak banyak nawar. Oke, deal. Itu terbukti. Dari situ, confident kita akan meningkat. Step by step akan meningkat. Dan Anda akan semakin confident, Anda akan semakin percaya diri. Jadi tips pertama buat Anda adalah, satu, believe in yourself. Percaya bahwa Anda bisa. Percaya bahwa Anda sukses. Tips yang kedua adalah Anda harus pikirkan value apa atau nilai tambah apa yang Anda bisa berikan kepada diri Anda sendiri, supaya Anda bisa memberikan value kepada orang lain. Ya, bukan hanya cuma jual produk A, produk B dan sebagainya. Ada value apa yang Anda bisa berikan kepada customer Anda. Anda punya makanan, contoh bisnis makanan. Karena makanan terus contohnya coach, karena makanan very simple dan semua bisa mengerti. Dan saya minta Anda di sini jangan hanya dengerin konten saya, tapi Anda dengerin konteksnya. Oh, kalau di bisnis makanan seperti itu. Berarti kalau di bisnis saya seperti apa? Di mindset saya bagaimana? Jadi contohnya bikin makanan. Anda bikin jus deh, atau minuman deh gitu, jus ya. Bikin jus alpukat. Kan simple, banyak orang yang juga jual jus alpukat. Begitu kan? Tapi value apa yang Anda bisa tambahkan kepada jus Anda, jus alpukat Anda, sehingga orang merasa mendapatkan lebih banyak lagi manfaat, lebih banyak lagi benefit dan nilai tambah di dalam jus alpukat Anda. Mungkin Anda bisa research, cari alpukat yang paling beda. Anda kalau saat milih alpukat itu benar-benar cari benar-benar yang paling keren, yang paling bagus. Ya, bahkan Anda lihat bagaimana cara alpukat tersebut ditanam dan sebagainya. Semuanya Anda lihat. Pada saat Anda membuat jusnya, Anda tambahkan beberapa nilai-nilai yang lebih mengandung vitamin, protein, dan sebagainya, kalsium, ya, dan sebagainya, sehingga membuat orang yang minum jus alpukat Anda lebih punya value buat mereka, lebih punya manfaat buat mereka. Entah mereka lebih kuat staminanya, entah mereka antioksidan. Nah, itu bisa kasih value. Jadi artinya, Anda bisa memberikan value, Anda bisa nambah value, tambahkan value kepada diri Anda sendiri, kepada produk Anda, supaya bisa memberikan yang lebih. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah Anda bisa juga, tadi nomor 2 adding value, ke nomor 3 Anda kalau melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya raya, kebanyakan mindset kita gimana? Aduh, dia mah beda, dia mah begitu, dia mah begini dan sebagainya. Kadang-kadang kita jealous, kadang-kadang kita iri, atau kadang-kadang kita merasa itu mah bukan saya. Kita membenarkan diri kita seperti ini. Nah, intinya adalah begini, kalau Anda jealous dengan orang-orang yang sukses, jealous dengan orang yang kaya, ya, Anda tidak merasa terinspirasi dengan mereka, Anda tidak bisa jadi mereka. Ya, Anda harusnya bisa terinspirasi, Anda harusnya bisa lebih merasa admire atau terinspirasi dengan mereka. Karena kalau Anda bisa terinspirasi dengan mereka, ya pastinya Anda juga akan merasa, wow, berarti kalau saya juga bisa seperti mereka, saya juga akan merasa bahagia, saya juga akan merasa sukses. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar-benar bagus, ya, orang-orang yang kaya raya, dan mereka bisa berkontribusi, itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa bahagia. Saya tidak bilang bahwa uang itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Bukan uang bukan yang terpenting. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dengan karena kita bisa memberikan value kepada mereka dan kita bisa lebih kaya raya, itu kan lebih bahagia juga. Ya, Tuhan inginkan kita lebih bahagia. Tuhan inginkan kita bisa lebih kaya raya. Dan kita bisa memberikan berkat buat yang lain-lain. Jadi, admire, terinspirasilah dengan orang-orang yang kaya. Lihat gaya hidup mereka. Ya, bukannya artinya gaya hidup mereka beri apa, kita beri apa, bukan begitu. Tapi intinya adalah bagaimana cara mereka, orang-orang itu bisa bersosialisasi juga. Mereka bisa memberikan kontribusi kepada banyak orang dengan produk yang mereka jual. Berdonasi juga. Itu penting. Nomor 3. Nomor 4. Ya, Anda juga harus bisa bersosialisasi, memberikan kontribusi kepada banyak orang. Mungkin kontribusi Anda nggak perlu harus banyak, tetapi seseorang yang kaya adalah seseorang yang bisa memberi. Seseorang yang merasa, saya udah kaya tapi Anda nggak pernah beri, Anda pelit, ya itu nggak kaya menurut saya. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang bisa memberi. Walaupun Anda punya cuma sedikit, tapi Anda bisa berikan. Anda cuma punya dapat income sekian, tapi Anda bisa berikan kepada banyak orang. Itu adalah menurut saya mindset orang kaya. Jadi, membagikan kepada orang-orang atau bersosialisasi atau berdonasi atau memberikan sedekah, itu menurut saya adalah mindset orang-orang kaya, orang-orang yang sangat sukses. Tapi kalau kita udah punya segini, kita pelit. Kita udah punya segitu, kita pelit. Kita mungkin royal kepada diri sendiri, tapi kita pelit kepada orang lain. Menurut saya itu egosentris. Kita tidak memikirkan orang lain. Harusnya kita menjadi saluran berkat buat orang lain,
sehingga kita bisa memberikan berkat kepada mereka, karena saya percaya uang yang diberikan itu adalah semuanya punya Tuhan. Ya, dan kita hanya sebagai penyalur berkat saja. Nantinya kalau kita sudah meninggal pun tidak dibawa mati. Jadi saya percaya kalau kita bisa menjadi saluran berkat dari bisnis Anda, dari produk Anda jual, servis Anda, itu pastinya Anda akan semakin kaya. So, saya Coach Chandra Hilman. Semoga apa yang bisa saya berikan di tips kali ini bisa membuat Anda semakin lebih mengubah mindset Anda dan membuat Anda semakin kaya raya dan sukses. Saya Coach Chandra Hilman, salam pengusaha.